Ayolah ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man istamtara fi awwalil matar. Bab siapa yang menyengaja terkena hujan di awal kali turunnya hujan. Bab siapa yang sengaja terkena dengan hujan di awal atau ketika pertama kali turun hujan. Artinya apa hukumnya orang yang sengaja membasahi badannya atau pakaiannya ketika pertama kali turun hujan. Nah, ini maksudnya. Siapa yang melakukan demikian, maka hukumnya apa? Nah, kita bisa tahu jawabannya kalau kita membaca hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad qal haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman an Thabit an Anasin qal asabana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam matarun fahasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbah anhu hatta asabahul matar qulna lima fa'alt qal li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Abil Aswad, ia berkata telah menceritakan pada kami Ja'far bin Sulaiman dari Thabit dari Anas, ia berkata kami pernah terkena hujan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyingkap bajunya sampai terkena hujan. Kami pun bertanya, kenapa engkau melakukan demikian? Beliau menjawab, karena ia baru datang dari Tuhannya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Anas, yaitu Anas bin Malik bin Dhamdam Al-Ansari. Nah, Anas bin Malik di sini bercerita bahwasanya dia pernah kehujanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika turun hujan itu, Nabi pun langsung menyingkap sebagian bajunya. Artinya beliau buka bajunya supaya anggota tubuh beliau terkena hujan. Beliau menyingkap sebagian baju beliau sampai beliau terkena hujan. Nah, perbuatan beliau ini membuat heran Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik pun bertanya, para sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan demikian, wahai Nabi? Ini Anas yang bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau menyingkap bajumu sehingga supaya ketika turun hujan supaya badanmu dibasahi air hujan? Kenapa engkau melakukan demikian? Apa jawaban Nabi? Karena ia baru datang dari Tuhannya. Ia baru datang dari Tuhannya. Ia ini apa? Hujan baru datang dari Tuhannya. Nah, ini Bapak ya. Insya Allah makna hadisnya jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, disunahkan membasahi pakaian dan badan kita ketika hujan pertama kali turun. Disunahkan kita membasahi pakaian dan badan kita tatkala pertama kali turun hujan. Nah, seperti yang contohkan Nabi. Jadi ketika sudah lama tidak turun hujan, lalu turun hujan, maka Nabi langsung membasahi pakaian beliau dan baju beliau. Itu sunnah, Bapak ya. Alasannya apa tadi? Karena dia baru datang dari Tuhannya. Nah, ini yang disunahkan ketika pertama kali turun hujan. Bukan setiap kali hujannya kita keluar sunnah Nabi. Enggak begitu. Yang sunnah Nabi itu kalau kita misalnya kemarau nih, berapa bulan? 3 bulan anggap, atau 1 bulan lah, nggak turun hujan. Lalu setelah itu turun hujan, maka pertama kali turun hujan disunahkan kita membasahi baju dan badan kita. Ya, ini ya, soal jelas ya. Bukan setiap kali turun hujan, tapi tatkala pertama kali turun hujan, setelah terputus. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang menyaksikan sesuatu yang aneh pada orang yang berilmu, maka hendaknya menanyakan sebabnya. Siapa yang melihat sesuatu yang aneh pada orang berilmu,
maka hendaknya menanyakan masalahnya. Supaya apa? Kalau memang yang dilakukan oleh orang berilmu ini ada dalilnya, maka kita bisa menirunya dan mengamalkannya lalu menyampaikannya. Nah, ini contohnya di sini Anas menyaksikan Nabi berilmu tidak? Ilmu kan? Anas bin Malik menyaksikan Nabi melakukan perbuatan aneh, turun hujan malah. Maka Anas bin Malik bertanya, kenapa ini wahai Nabi? Kenapa Anda melakukan demikian? Karena hujan ini baru datang dari Allah. Nah ini ya, ini termasuk perkara yang disyariatkan. Jadi yang disyariatkan bertanya, bukan berprasangka buruk. Kenapa orang ini ustadz ini begini ya? Jangan-jangan ustadz, jangan. Siapa tahu ustadz punya dalil, kamu tidak tahu dalilnya. Maka tanyakan, apa landasannya Anda begini? Apa landasannya Anda melakukan begitu? Nah ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini faedah terakhir. Hadis ini merupakan dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah tentang ketinggian Allah. Artinya hadis ini menunjukkan tentang ketinggian Allah, bahwasanya Allah ada di atas, ya, atas langit. Kenapa demikian? Karena Nabi menyatakan ketika beliau membasahi baju dan badan beliau ditanya, kenapa engkau melakukan demikian wahai Nabi? Jawaban Nabi apa? Karena dia baru datang dari Tuhannya. Dia baru datang dari Tuhannya. Saya mau nanya, hujan turun dari mana? Turun, kalau turun kan dari atas ke bawah. Dia baru datang dari Tuhannya. Itu menunjukkan Tuhan di atas. Ya, ini dalil ahlus sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwasanya Allah tinggi di atas, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.